Ustadz? Alhamdulillah Nah, sehat Mas. kalau Bagaimana boleh, kabarnya Mas Hanif ini dan wah, teman-teman semuanya? manggilnya Mas Hanif ini. Alhamdulillah. Iya karena panjenengan kan dulu kakak tingkat saya. Entah Wis, berapa tingkat. wah ini, wah kakak tingkat ya, jadi senior ini ya. Coba berdiri, pakai sabu atau enggak ini? Itu yang viral kemarin ya. Iya. Ya, atau jangan-jangan kita coba Ustadz Wahyudi berdiri pakai sarung apa enggak ini? Kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi apa aktivitas kita selama ini kan di rumah ya, live Zoom dan sebagainya. Ini mau pakai sarung kah, mau pakai celana ya, ya atau nggak pakai bawahan ya. Jadi ada loh orang itu nggak pakai celana sama pakai ini ya, nggak pakai celana pendek tapi pakai sarung. Ya. Nah ini menarik sekali ya, Ustadz Wahyu. Kalau boleh tahu DJ itu apa ya, Ustadz ya? Iya. Ya ini Ya menarik. saya sambil nyapa teman-temannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semangat gitu ya, masih senantiasa taat ya, biar at-at semua ini. Alhamdulillah. Ya, jadi salah jalan kan kalau disc joki ini ngisi kajiannya yuk ngaji apalagi gitu. Nama saya DJ itu kepanjangan dari Dian Julianto Wahyudi. Nah itu memang pemberian dari orang tua saya, itu menurut orang tua saya yang terbaik. Ya, nggak tahu saya pertimbangannya waktu itu apa. Jadi itu singkatan, biar keren jadi DJ. Gitu. Oh, DJ begitu ya. Menarik. Kalau boleh tahu, Ustadz Wahyudi ini kesibukannya apa ya? Menarik sekali kita ulik dulu. Kesibukan saya saat ini salah satunya menjadi kepala sekolah di Jombang. Selebihnya ngisi-ngisi acara online sebagaimana acara malam hari ini. Saya punya dua lembaga dalam online, yakni Nikah Mulia dan Mahir Bicara. Satunya untuk mengedukasi para jombloan-jomblowati, para jovisa, jomblo visabilillah. Yang satunya untuk melatih dasar-dasar public speaking bagi mereka-mereka yang membutuhkan ilmu public speaking. Dan saya yakin seluruhnya membutuhkan itu. Nah, begitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi ada dua aktivitasnya. Ada public speaking dan juga ada nikah mulia. Ini kok kalau boleh tahu dulu nih ya, ini kenapa terbersit mendirikan nikah mulia? Kok enggak nikah muda atau cepat nikah begitu ya? Atau nikah saja kan gitu ya? Atau yuk nikah gitu. Kenapa ini? Ya, ini pada tahun 2017. Jadi berapa tahun yang lalu itu ya? Saat saya waktu itu masih semester awal S2 di Malang, saya dan istri itu mendapati dalam beberapa tahun terakhir itu banyak sekali curhatan-curhatan. Jadi kita ini kayak tempat sampah gitu. Menerima curhatan-curhatan begitu tentang kehidupan pernikahan. Dari berbagai berbagai macam usia begitu. Jadi bukan hanya anak-anak muda begitu. Nah, kemudian kami diskusi gitu. Kayaknya ini panggilan bagi kita gitu. Kayak panggilan untuk lebih care lagi terhadap kehidupan pernikahan. Nah, setelah itu kami fokuskan pada kehidupan pranikah dan pernikahan untuk 0 sampai 5 tahun. Kenapa seperti itu? Karena kami sudah menjalaninya paling tidak. Sehingga ketika kita sharing itu bisa secara konseptual dan juga pengalaman agar tidak kemudian dibilang ngomong tok gitu ya, teori tok gitu. Nah, ternyata mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa ya, melebihi ekspektasi kami.
hingga bulan ini kita sudah bikin kelas online itu sampai batch ke-9. Oktober ini insya Allah ke-10, nanti dimulai tanggal 7 Oktober itu. Motonya itu edukasi bukan provokasi. Jadi kita memang fokusnya itu bukan memprovokasi untuk nikah muda, apa tadi nikah saja gitu ya, atau cepat nikah gitu ya. Jadi memang bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang paling panjang dalam kehidupan karena semenjak akad hingga kita di ini ajal kita datang gitu. Sehingga perlu persiapan-persiapan. Agar apa? Agar apa-apa yang telah kami terima dalam curhatan-curhatan itu tidak terjadi. Gitu. Bagi yang tertarik, nah gabung aja. Jadi promosi. Nanti bisa follow ya di Instagram Nikah Mulia ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Ustadz Wahyudi sudah punya ini ya, punya putra dan putri barangkali sudah? Putri masih Oh, 1. masih 1. Iya, alhamdulillah. Menarik juga tadi ada public speaking. Apakah ini juga nanti masuk ke Nikah Mulia? Jadi bagaimana caranya untuk khidbah barangkali ya? Dilatih ngomong. Ya sebenarnya bisa ya, bisa digabungkan begitu ya, kemampuan itu untuk melakukan negosiasi kepada calon mertua. Gitu ya. Ya cuman memang secara segmen berbeda gitu ya, Oh, begitu. Mas Ustadz. jadi memang secara segmen berbeda karena webnya itu di mahirbicara.com. Nah, teman-teman bisa kepoin itu mahirbicara.com. Kalau Nikah Mulia itu di nikahmulia.com. Nah, di situ ada banyak penjelasan terkait dengan program-program yang saya buat begitu. Nah, kalau Mahir Bicara ini memang lebih pada dari sisi pengalaman ya, dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak menggarap siswa dan mahasiswa. Sehingga apa? Memang segmennya anak-anak muda yang membutuhkan kemampuan presentasi dalam kuliah, misalkan begitu. Wah, menarik ya. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, baik di Zoom meeting ataupun di YouTube, ya daripada capcus dan nggak becus, nah, kita langsung saja ini ya untuk tema kita My Idol ya. Jadi monggo Ustadz Wahyudi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Nanti kita coba sambung dengan tanya jawab ya. Kami persilakan pada Ustadz Wahyudi. Kita santai saja ya Ustadz Wahyudi ya. Oke. Jadi teman-teman yang live di YouTube atau di Zoom silakan ya untuk bertanya, berkomentar, bebas saja ya. Asalkan bertanggung jawab. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam Jumat ya, Kamis malam Jumat ini saya bisa bermuajah, bisa bertatap muka secara daring, secara online dengan teman-teman semuanya, baik yang ada di ruang Zoom meeting ini maupun yang melihat di YouTube-nya teman-teman Yuk Ngaji Lamongan. Sungguh ini adalah penghormatan, ihtiram bagi saya bisa sharing dengan antum semuanya. Oke, agar tidak distract ya, bisa di-mute ya. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk sharing pengantar dulu ya. Sharing pengantar diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan tema idol. Nah, who is your idol ya? Siapa idolanya teman-teman? Coba kita share ya. Oke, nampak ya teman-teman sekalian ya? Ya, nampak Ustadz. Oke, gambarnya asik gitu ya. Kira-kira siapa idola teman-teman itu dari gambar yang ada itu? Nah, siapa idola kamu teman-teman sekalian? Jadi ini adalah pertanyaan yang ya perlu dijawab oleh anak-anak muda hari ini karena memang bagi anak muda itu senantiasa mengikuti siapa idolanya. Idolanya ngapain diikuti. Dan ada fakta-fakta ekstrim nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan seseorang itu ketika mencontoh idola yang sampai sangat fanatik begitu mungkin ya. Ada yang tahu siapa ini? Siapa ini?
Ini Kylian Mbappe dan Jonathan Christie. Ada yang idolanya itu olahragawan seperti mereka. Ada juga yang idolanya itu ini, Dylan ya. Gara-gara si Dylan ini banyak anak-anak muda jadi baper ya. Jadi pengen digombalin ya, begitu ya. Atau yang teriak-teriak ketika yang satunya ya, yang putri itu menyanyikan lagunya, nasyidnya. Nah, kira-kira begitu. Atau fakta yang lain, teman-teman sekalian. Bahkan kemarin sempat disinggung ya oleh wakil presiden kita begitu ya. Budaya K-pop, K-drama begitu ya. Ini bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda. Apakah memang betul kalau mencintai K-pop kemudian jadi terinspirasi untuk mengenalkan budaya negeri kita ke Korea sana gitu ya? Atau jangan-jangan malah anak-anak muda ini pengennya ke sana, ke Korea sana begitu, gara-gara melihat budaya-budaya K-pop. Gitu. Ada juga yang kemudian idolanya ini, Marvel ini. Jadi sangat senang ketika melihat film-filmnya. Nah, ini ya, Superman, Batman, dan lain-lain, begitu ya. Nah, idola itu mereka disukai bisa jadi karena skill-nya. Tadi misalkan olahragawan, karena fisiknya putih gitu ya. Kemudian sipit, matanya sipit dan lain sebagainya. Gaya hidupnya sangat menginspirasi perilakunya dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman sekalian, idola atau idol dalam bahasa Inggris itu adalah somebody or something greatly and often fanatically admire and love. Nah, ini apa artinya? Seseorang atau sesuatu yang besar dan sering dihormati dan dicintai dengan fanatik. Ini idol gitu. Ini idola begitu. Jadi kayak dieluk-elukan gitu. Dan bisa jadi begini, jadi role model gitu ya. Jadi motivasi, jadi inspirasi bagi mereka yang mengidolakan gitu kan. Dan bisa jadi driver gitu, jadi pemimpin di dalam bersikap. Ini idola yang ideal begitu. Nah, apakah kemudian semua idola itu ideal sehingga bisa dijadikan role model ya? Orang yang sukses itu kayak gitu deh gitu. Orang yang keren itu kayak gitu gitu. Orang yang membuat kita terinspirasi, termotivasi sehingga pengen kayak begitu. Gitu. Ternyata teman-teman sekalian, tidak semua idola itu ideal. Kenapa begitu? Karena ada gaya hidup mereka yang konsumtif, permisif. Yang beberapa waktu lalu misalkan kemudian memperlihatkan outfit-nya. Outfit-nya itu apa? Jadi bajunya ini harganya berapa begitu ya, celananya harganya berapa begitu. Kemudian tasnya berapa harganya. Konsumtif sekali dan permisif, semuanya serba boleh. Sudah tidak ada batasan dalam hidup ini, semuanya pokoknya boleh. Mau hidup bareng-bareng dengan lawan jenis silakan, gitu mau tidak pulang silakan, gitu permisif banget gitu. Semuanya boleh. Busananya pamer aurat. Nah, kita sebagai seorang Muslim punya ketentuan ya. Kita terikat dengan syariat bahwa kita harus menutup aurat kita. Nah, kalau idolanya itu pamer aurat, apakah mereka layak untuk dijadikan idola? Copycat suicide ini adalah seseorang meniru ketika ada idolanya itu bunuh diri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan idola itu menurut mereka yang mengidolakan itu selalu benar dan juga hobinya diikuti. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah fakta-fakta yang ingin saya sampaikan, yang saya sebut cukup ekstrim tadi gitu ya. Tobias Strabel,
dia rela menghabiskan uang hingga 1,3 miliar. Nah, pernah lihat nggak uang segitu? Atau pernah megang gitu uang segitu? Buat apa? Untuk melakukan operasi plastik, ya, demi memiliki wajah seperti Justin Bieber. Pada tahun 2015 itu sayangnya dia ditemukan meninggal dunia di sebuah motel. Kemudian yang lain misalkan, ini yang tidak bisa lepas dari kehidupan anak muda sekarang. Industri musik, terlepas itu musik apapun itu ya, mau dangdut, mau pop gitu, mau rock, mau jazz dan lain sebagainya begitu ya. Ini membuat seseorang gitu ya, itu kalau misalkan teman-teman lihat, misalkan beberapa waktu lalu begitu ya, putri berhijab, kemudian naik ke atas panggung, dicium oleh vokalisnya, vokalis dari sebuah band gitu. Wah, senangnya minta ampun gitu. Karena yang mencium itu idolanya gitu. Nah, ini apakah benar seperti itu? Nah, begitu kan ya? Disuruh naik ke atas panggung, oh seneng gitu. Joget bareng, oh seneng gitu. Industri musik telah menjebak anak-anak muda utamanya hari ini, sehingga dia mengikuti seperti orang-orang yang diidolakan. Fakta berikutnya, teman-teman sekalian, adalah tentang Angelina Barnes, 21 tahun. Dia memutilasi kucing peliharaannya hanya untuk meniru aksinya Lady Gaga. Nah, Lady Gaga ini idolanya dia, begitu ya. Jadi kucing itu dimutilasi ya hanya untuk meniru aksi Lady Gaga. Dia ingin meniru salah satu aksi dari Lady Gaga yang melumuri tubuhnya dengan darah. Ya bukan darah betulan sebenarnya itu di salah satu video klipnya. Nah, kucing yang malang itu disembelih gitu ya, dipotong-potong, hatinya dimasukkan ke dalam kotak rias. Nah, gadis asal Oklahoma itu kemudian yang ini, maksudnya Barnes ini, Angelina Barnes ini, melumuri wajahnya dan lengannya dengan darah kucing yang baru dibunuhnya tadi. Miris kan, teman-teman sekalian ya? Kalau kayak begini. Ada juga yang mengelulukan ini, si Blackpink ini. Sudah bubar. Ya, gitulah ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Copycat suicide. Sebenarnya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang mengidolakan, kemudian yang diidolakan itu bunuh diri, kemudian dia mencoba untuk menirukannya itu bukan 1-2 kasus begitu ya. Ya. Ini misalkan Marilyn Monroe, Chris Cornell gitu ya dan lainnya begitu. Nah, Chester Bennington yang sebelah kanan itu ya, dari Linkin Park gitu ya. Kemudian yang kiri si Kim Jong Hyun gitu ya. Mereka bunuh diri. Dan kemudian ya, orang yang mengidolakan ini ingin menirunya. Nah, ini kan jadi soal begitu. Nah, sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai, maka aku mencintai Allah, Rasul-Nya, Abu Bakar dan Umar, dan berharap aku bersama mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kemudian kita layak mengidolakan orang-orang yang seperti tadi? Tentu tidak begitu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah siapa yang seharusnya kita idolakan? Betul? Nah, siapa seharusnya yang kita idolakan sekalian ya? Yang seharusnya kita idolakan adalah siapa yang pantas kita jadikan idola? Karakter idola sejati itu perilakunya akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Nggak bikin lupa daratan, jadi nggak akan ngajak joget-joget apa itu dangdut naik panggung, ya, sampai lupa begitu dengan kehidupan dunia ini, diajak untuk have fun begitu. Kemudian peduli dengan kita. Bahkan ketika menjelang akhir hayat beliau katakan ummati, ummati, ummati. Masya Allah, kecintaannya kepada kita. Gitu. Bukan berhala dan menjaga kita dunia akhirat. Nah ini karakter idola sejati. Siapa itu teman-teman sekalian? Rasulullah Muhammad SAW.
Beliau adalah teladan pertama dan utama. Nah, bagaimana kata mereka? Ini bicara testimoni begitu ya. Ini orang kafir ini yang bilang itu teman-teman sekalian. Jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, ia adalah seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap ruhaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas kegersangan. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia, kata Will Durant dalam The Story of Civilization. Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang pasir yang tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu yang membakar angkasa sejak Delhi sampai Granada. Thomas Carlyle on Heroes and Hero Worship. Kemudian yang lain, ini Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Beliau katakan dialah orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia, melebihi dari Isaac Newton dan Yesus, Nabi Isa, atau siapapun di dunia. Masya Allah, luar biasa itu sekali. Nah, mari kita mengenal pribadi Rasulullah SAW. Beliau akhlaknya, Masya Allah, luar biasa, kecintaannya kepada anak kecil, hormatnya kepada orang yang lebih tua, begitu ya. Dan kemuliaan akhlak itu, di sisi lain beliau adalah ahli strategi perang. Masya Allah, di sini kita bisa melihat bagaimana kecerdasan beliau begitu. Jadi kelembutan sikap itu tidak berarti kemudian tidak cerdas di dalam berpikir. Dan perang itu kan kita tahu ya, teman-teman sekalian ya. Ini kan ini ya, bukan sesuatu yang kalem kemudian mengatakan halo, assalamualaikum, misalnya gitu. Jadi kelengkapan pribadi beliau itu Masya Allah. Pendidik yang luar biasa, pedagang yang ulung, dimaksumkan dari kesalahan, yang dibebaskan dari kesalahan. Dan beliau adalah kepala negara yang unggul. Masya Allah. Ini pribadi yang lengkap, dan beliaulah seharusnya yang menjadi idola kita, dan tidak ada yang lebih kita idolakan dari beliau. Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dalam Quran surat Al-Ahzab. Di dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Dalam Quran surat Ali Imran. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah tentang setelah Rasul itu adakah idola yang layak gitu, gitu ya, misalkan gitu. Itulah para sahabat. Beliau adalah orang-orang istimewa yang ada di sekeliling Rasul. Demi Allah, Allah melindungi para sahabat, kata Rasul gitu ya. Janganlah kalian merusak kehormatannya setelahku. Barang siapa mencintai mereka, maka dengan cintaku aku mencintainya. Dan barang siapa membenci mereka, maka dengan kebencianku aku membencinya. Barang siapa yang menyakitinya, maka sungguh dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang membenciku, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka dipastikan ia akan segera disiksa olehnya. Teman-teman sekalian, maka sahabat-sahabat yang mulia itu, di antaranya beberapa saja yang saya sebutkan adalah para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah ini disebut As-Siddiq, orang yang senantiasa mendampingi Rasul. Dan ketika teman-teman belajar gitu ya, bagaimana pengorbanan beliau ketika melindungi Rasul dari sengatan
hewan berbisa di sebuah gua itu. Sampai wajahnya itu menghijau begitu ya karena keracunan begitu. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa cintanya kepada Umar bin Khattab. Nah, kalau kita melihat orang yang pemberani itu ya, jadi kalah itu si Marvel Heroes itu kalah itu. Bahkan setan pun itu lari tunggang langgang itu kalau mendengar Umar itu. Mendengar itu sudah lari tunggang langgang. Nah, kerennya kayak apa itu? Kalah itu, tokoh-tokoh heroes itu kalah semua. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah kedermawanan, kecerdasan beliau-beliau ini. Kan begitu ya, biasanya idola itu kan, itu cerdas banget tuh Ustaz. Itu keren banget gitu. Kalau melihat orang dermawan, pemberani gitu, kita kan takjub gitu ya. Nah, itu ada pada diri para sahabat. Nah, ini yang lainnya. Thalhah bin Ubaidillah. Beliau adalah pelindung Rasulullah pada saat perang Uhud. Ini kan perang yang sangat ini ya dahsyat dan ujian keimanan kaum muslimin itu kan betul-betul ya di sini itu. Karena tergoda oleh ghanimah itu atau rampasan perang gitu ya. Sehingga kemudian diserang balik. Beliau dermawan sepanjang hidupnya, syahid dalam perang Jamal ya. Barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki yang berjalan di atas muka bumi, sedang ia telah menyerahkan nyawanya, maka hendaklah melihat Thalhah. Coba itu. Masya Allah, itu kemuliaannya sampai disebut seperti itu sama Rasulullah. Yang lain ini, Abdurrahman bin Auf, ya, pengusaha yang sukses dan ini memang sudah nggak bisa miskin ini beliau ini. Jadi beliau itu pengen mengurangi hartanya dengan membeli buah yang sudah busuk gitu, biar nggak ada yang beli. Gitu. Ya setelah itu ada yang butuh gitu. Ya, akhirnya tetap aja gitu, karena memang itulah dia modelnya. Pengusaha yang sukses ini beliau itu. Dermawan yang jempolan, low profile orangnya. Wahai putra Auf, sesungguhnya engkau orang yang kaya raya dan engkau akan masuk surga secara perlahan dengan merangkak. Maka pinjamkanlah harta kekayaanmu itu pada Allah, niscaya Allah akan meringankan langkah kakimu. Apa yang dilakukan? Langsung dikeluarkan itu oleh beliau. Ini yang luar biasa. Kemudian yang muslimah bagaimana? Ustadz gitu ya. Ada sahabiah yang luar biasa. Khadijah binti Khuwailid ini juga jadi istrinya Nabi ya, istrinya Rasulullah SAW. Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar. Ini adalah sahabiah yang luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Dari Anas bin Malik ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kapankah hari kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku tidak mempersiapkan untuknya dengan banyak sholat, puasa, dan tidak pula banyak sedekah. Tapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau bersabda, kamu akan dibangkitkan bersama siapa yang kamu cintai. Ya Allah, luar biasa ini ya teman-teman sekalian ya. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk salah seorang dari mereka. Dan tidak luput suatu perkara dari urusan kami Yahudi, kecuali dia Rasul menyalai kami dalam hari itu. Teman-teman sekalian, maka kita jangan menyerupai kaum-kaum yang permisif tadi, yang semuanya serba boleh tadi, yang semuanya serba bebas tadi, yang mengidolakan sesuatu sampai mengorbankan dirinya. Seseorang bunuh diri, dia juga pengen bunuh diri. Seseorang membuka aurat, dia jadi terinspirasi untuk membuka aurat. Itu salah, teman-teman sekalian ya. Kalau Rasul dan para sahabat idola kita, maka teladani perilaku mereka, jauh-jauh deh dengan sikap, emang gue pikirin gitu ya. Ada saudaranya sedang kesusahan, emang gue pikirin gitu ya. Kemudian PDKT dengan Islam ini. Agar kita tahu lebih banyak. Dan yang terakhir adalah yakin sama janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua janjinya. Janji bagi orang yang berilmu, janji bagi orang yang menikah karena ingin menyelamatkan kehormatan dirinya, dan janji-janji yang lain. Janji Allah itu tidak pernah salah. Kita percaya pada seseorang yang menjanjikan keuntungan dalam bisnis begini dan begitu, tergiur begitu ya.
apalagi ini janji dari zat yang maha benar, ya, yang manusia saja dipercaya, apalagi ini yang bisa salah itu ya, apalagi ini dari zat yang maha benar. Maka di akhir pengantar saya ini teman-teman sekalian, mari kita refleksikan kembali, gitu ya. Kita bertanya kepada diri kita, gitu ya. Siapa idola kita itu kembali pada tujuan hidup kita, sehingga pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita dari mana, untuk apa, dan kemana itu harus terjawab dulu. Ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kehidupan kita berakhir. Nah, untuk apa kita hidup itulah kemudian sangat menentukan siapa idola dalam hidup kita. Nah, begini teman-teman sekalian. Kalau kemudian kita misalkan beli mesin cuci begitu ya, mesti dibersamai dengan manual book, betul? Iya kan ya? Begitu juga dengan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lepaskan mungkin ya dalam kehidupan kita hari ini, gadget HP itu. Dibersamai dengan manual book, dengan buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itulah yang membuat mesin itu tadi atau HP itu tadi berjalan sesuai dengan fungsinya, awet, tidak cepat rusak, ya, dan akan membantu kehidupan kita. Begitu ya, teknologi itu kan begitu, membantu kehidupan kita. Apa jadinya jika manual book itu ditukar misalkan? Manual book handphone ya ditukar dengan manual book mesin cuci. Tuang deterjen, tuang air, apa jadinya? Rusak kan ya. Nah, rusak itu karena tidak sesuai dengan manual book-nya. Maka untuk menjawab pertanyaan untuk apa kita hidup, kita harus kembali pada manual book kita. Sehingga nanti kita tahu siapa idola kita yang sesungguhnya. Gitu ya. Maka jawabannya apa? Kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Itu adalah manual book kita sebagai manusia. Maka kemudian Allah jawab di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ya. Nah, makna ibadah ini adalah taatullah wa khudu'un lahu wal tizamu masyarawahu minaddin. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta terikat dengan aturannya. Sehingga setiap detik kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya. Sehingga itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk mengidolakan tadi, gitu ya. Agar kita tidak mudah tergiur oleh idola-idola yang ditawarkan oleh dunia ini. Apakah itu K-pop, apakah itu Marvel tadi, atau para olahragawan, ya, atau artis-artis itu. Begitu ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kalau kemudian teman-teman ingin sharing, boleh berbagi pengalaman, boleh tanya, ya kita lanjutkan sharing kita, diskusi kita pada malam hari. Tafadhol, saya kembalikan kepada Ustaz Hanif. Luar biasa ini penjelasan dari Ustadz Wahyudi kaitannya dengan idol ya. Nah, tampaknya ini kita juga baru-baru ini ya kaitannya dengan idol ya. Jadi kita diminta untuk niru K-pop ya. Ya. Banyak orang-orang para artis itu sudah mulai hijrah, malah kita ini belajar untuk menjadi artis yang dahulu jahiliyah. Iya, betul sekali. Diminta untuk belana ini dunia seolah-olah sudah terbalik gitu ya. Menarik tadi juga disampaikan oleh Ustaz Wahyudi ya, katanya dengan ya wish idol ya. Jadi idola kita itu siapa? Nah, ini pertanyaan aja ya Ustaz Wahyudi, kita coba untuk mengeksplor lagi gagasan dari teman-teman yang hadir di sini ya, baik di YouTube ataupun juga di Zoom meeting ini ya. Jadi teman-teman silahkan jangan lupa untuk ketik di kolom chat ya. Ada yang tadi dari Malang ya, dari mana saja ini. Jadi ada yang dari Banjarmasin, wow ya. Ada yang dari Karanganyar, nah, subhanallah ya. Ada yang dari Insya Allah ini dari mana-mana ya. Iya, dari Sidoarjo. Ya. Dari Lamongan juga tentunya. Iya. Nah, ini luar biasa ya. Ini tidak mempengaruhi semangat kita untuk senantiasa menambah ya sakofa-sakofa atau ilmu-ilmu baru kaitannya dengan Islam. Nah,
Eh, begini ya, Ustadz Wahyudi, kaitannya dengan idol nih. Nah, kan yang selama ini kita kritisi kan anak-anak muda ya, Iya. yang seolah-olah punya idol. Ya, ini apa ya, idol. Ya, nah, Ya kalau bacanya kan idol gitu. idol ya, Kalau Indonesia kan jadi idola gitu. idola. Oke. Nah, bagaimana juga dengan kalangan orang tua juga yang ya orang tua khususnya bisa jadi mama muda atau papa muda ini kan juga mereka agak lepas dari dunia idola ya. Kadang-kadang ini juga terbawa ya kepada anak-anak mereka ya. Mungkin kalau kita amati wajahnya Ustaz ini kan masih muda ya. Ya kan? Barangkali dulu juga suka K-pop atau apa barangkali ya misalnya. Ya, sekarang punya apa putri. Nah, ini bagaimana kalau itu terjadi pada orang tua ini ya? Ya, pada kalangan orang tua ya. Dalam artian orang tua ini bukan lagi anak-anak milenial gitu. Ini sikapnya seperti apa ini? Iya. Monggo, Ustaz Wahyudi. Ya, begini. Jadi kalau kita ngikut penelitian terkait dengan generasi itu kan milenial itu kan Gen Y gitu ya, generasi Y. Kemudian setelah itu generasi Z untuk kelahiran tahun 94 dan berikutnya begitu ya. Nah, setelah itu kayak putri saya itu sudah generasi Alpha. Nah, sebelumnya itu ada generasi baby boomers sebelum Gen Y itu ya. Mungkin yang tadi ya, mama muda, papa muda, tapi kalau saya ini masih pada irisan di milenial itu. Nah, tentu memang berbeda ya. Kalau kita bicara idolanya itu berbeda. Apalagi kalau orang tua saya ya, orang tua di usia saya ini kan, maksudnya orang tua kami itu mungkin kalau bicara dangdut itu ya ini yang kayak Oma Irama kayak gitu ya. Ini kan sudah berbeda ya dengan generasi sekarang yang di media massa, di TV swasta disuguhkan begitu rupa perlombaan-perlombaan dangdut apalah itu namanya gitu ya. Nah, ini sangat sangat mempengaruhi sekali. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa media turut memiliki andil besar di dalam menentukan siapa idola setiap generasi itu. Jadi kalau orang-orang tua itu masih suka nonton TV, ya setiap hari informasi yang masuk itu, kemudian kok ini ya, secara emosional itu kok ngena gitu ya, misalkan lagunya itu ngena, apakah itu menyedihkan ya. Kalau Indosiar itu kan yang ku menangisnya Rosa itu ya. Itu kan jadi andalan itu ibu-ibu itu kan suka suka nonton sesuatu yang bikin mereka itu marah gitu ya. Padahal ya apa sih asiknya? Terus nyalah-nyalahkan si apa antagonisnya gitu. Atau yang lalu yang apa drama Korea yang tentang perselingkuhan itu apa namanya itu? Apa itu Mi? Iya. The Word of the Marriage, ya, Word of the Marriage. Itu marah-marah sama si dalam tanda kutip ya, sama si pelakornya itu, terus kemudian Instagramnya dicaci maki oleh netizen Indonesia. Gitu. Pakai bahasa Indonesia, wes gak sambung sudah. Itu artis luar sana, orang Indonesia mencaci maki pakai bahasa Indonesia. Gitu. Nah, maksud saya adalah bahwa hari-hari ini di berbagai generasi ya, itu sangat tertarik sesuatu yang mengena di sisi emosionalnya. Nah, tentu kalau bicara pelakor kan di generasi yang sudah berbeda ya dengan anak-anak muda sekarang gitu ya. Yang setiap harinya itu sosial media begitu ya, bikin galau itu cinta-cintaan itu gitu ya. Kan belum belum pada masa itu begitu ya. Nah, sehingga bagaimana menyikapi hal itu? Seseorang itu berpikir dan merasa tergantung pada informasi-informasi yang masuk. Sehingga mari kita filter informasi itu. Gitu. Jadi ya hal-hal mubah kalau di dalam prioritas sebagai seorang muslim itu kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu ya. Wajib jelas harus kita lakukan. Nah, sunnah diperbanyak, yang mubah sedikit-sedikit lah gitu. Termasuk nonton-nonton itu
kalau itu mubah misalkan olahraga dan lain sebagainya begitu ya, ya pada porsi yang secukupnya. Sehingga apa? Sehingga aktivitas yang kita lakukan, ya, informasi yang masuk ke dalam diri kita, baik itu dari baca buku, dari mendengar, dari melihat, itu adalah informasi-informasi yang positif. Gitu. Sehingga apa? Sehingga yang kita pikirkan dan yang kita lakukan adalah sesuatu yang kembali pada tujuan hidup kita tadi, yakni ibadah. Begitu. Kalau anak generasi muda sekarang kan ini ya nggak terlalu suka dengan TV saya kira ya, karena ada kanal YouTube yang menjadi stasiun alternatif ya bagi mereka. Karena apa? Karena dia tidak bisa lepas dari gadgetnya itu. Nah, bagi mereka-mereka ini yang generasi milenial, kemudian generasi Z ya, anak-anak usia SMA sekarang itu, ya jadikan gadgetmu itu bermanfaat ya. Bermanfaat artinya kalau memang bikin konten ya bikin konten yang positif, yang memberikan semangat gitu ya. Jangan yang membuat seseorang terinspirasi dengan sesuatu yang membuat dia malah melo, membuat dia malah patah semangat, membuat dia tidak punya spirit untuk meraih cita-citanya, spirit untuk meraih sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Nah, itu. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, luar biasa. Nah, ini alhamdulillah ada pertanyaan dari teman-teman kita dari Zoom meeting ini ya, dari sahabat Vera Farah Nesela. Ini ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasehati saudara atau teman yang sudah terpengaruh mengidolakan para artis? Nah, apalagi ya, zaman sekarang anak muda kebanyakan mengidolakan K-pop. Jadi K-pop ini nggak kapok ya. K-pop dan K-pop. Nah, ini Ya. Ya begini ya. Yang pertama adalah spirit cinta kepada saudara kita kan, sehingga kita mau menasehati, kita peduli, kita mengingatkan gitu ya. Dalam sebuah buku karya Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia itu beliau memvisualisasikan atau menggambarkan ketika ada seorang anak ya di pinggir jalan, karena masih anak-anak ya, dia kan jalan lari terserah dia. Kemudian ada kendaraan yang melaju kencang dari belakang gitu. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah gitu? Dia pegang tangannya, ditarik gitu. Sakit? Sakit. Ya. Tapi anak itu selamat. Pertanyaannya, apakah ayahnya itu bermaksud menyakiti? Tentu tidak. Itu adalah wujud sayangnya, wujud cintanya kepada anaknya. Diselamatkan dari bahaya yang besar. Nah, maksud saya adalah wujud sayang dan cinta kita kepada saudara kita, peduli kita, adalah salah satunya tidak membiarkan dia terjerumus dalam kemaksiatan, lebih jauh lagi nanti ke neraka gitu kan ya. Sehingga kalau dia mengarah ke sana dengan asik dalam kehidupan euforia dunia, mengidolakan artis-artis yang salah jalan gitu ya, bukan artis hijrah gitu ya. Kalau artis hijrah kan ya statusnya memang artis, tapi dia sudah berhijrah gitu. Nah, kalau kemudian terkait dengan K-pop ini saran saya ya, saran saya. Akan lebih pas jika dia itu diarahkan untuk bisa melihat bagaimana orang yang sudah hijrah dari K-pop. Nah, ini kalau teman-teman di Yuk Ngaji itu kan punya Ustadz Fuad Naim itu ya, dengan bukunya Pernah Tenggelam. Beliau itu kan ini ya, ex-K-Wavers ya K-pop, ya K-drama itu suka banget gitu loh dulunya gitu. Nah, bagaimana perjalanan beliau itu? Nah, itu mungkin bisa menginspirasi dari cara si Mbak ini tadi untuk menasihatkan. Gitu. Jadi ada seseorang yang dulunya sangat suka K-pop dan kemudian berhijrah. Gitu. Dan sekarang sudah setiap pekan itu live itu kayak begitu, beliau. Jadi bisa berkontribusi untuk umat. Maksud saya adalah ada seseorang yang dulu pernah terjerembab di situ dan bisa bangkit, dan bangkitnya jadi luar biasa. Nah, pengalaman itulah yang kemudian bisa di-share. Nah,
Yang lainnya adalah kembalikan kepada apa sih yang kamu cari misalkan. Yang kamu cari dalam hobimu itu atau idolamu itu apa. Nah, nanti baru pelan-pelan diarahkan untuk mengarahkan dia memiliki tujuan hidup yang benar, yakni ibadah itu. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi prinsip care-nya itu harus terus dikuatkan ya, karena kalau dibantah-bantah itu kadang anak muda sekarang itu apalagi milenial itu kan dia itu tidak suka ini, dia tidak suka berselisih, dia tidak suka berdebat begitu. Dia tidak suka disuruh-suruh, nah begitu ya. Dia tidak suka disuruh-suruh. Itu menurut penelitian begitu. Sehingga apa? Jalur yang dibangun adalah jalur diskusi untuk mengkomparasi. Kalau misalkan kamu tetap di jalanmu itu, nanti kira-kira kayak apa? Gitu. Diajak berpikir ke sana. Kalau kemudian jalan yang ini yang sudah dilalui oleh misalkan tadi yang Ustadz Warnaim itu, yang dulu jadi K-popers ya, suka banget K-drama, itu jadinya kayak begitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mungkin kalau sesuatu yang dekat, yang terindra itu akan lebih mudah begitu ya. Daripada kemudian kita bicara kalau tadi kan saya mengarahkan ya, idolanya itu Rasulullah, kemudian contoh-contoh para sahabat. Nah, kalau orang yang tidak mengenal itu kan, siapa itu? Wah, begitu. Itu zamannya sudah lewat. Nah, nanti kalau sudah sadar, sudah mau ngaji, nah baru kita rubah ininya, idola-idolanya itu. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, ya, jadi menarik sekali ya. Ini memang sudah mewabah ya. Iya. Jadi tidak hanya ini malah mendahului pandemi corona ya, wabah pengidolaan kepada para artis, ya. Kemudian pada orang yang memang juga bukan layak ya sebagai idola ya karena memang public figure. Nah, kaitannya dengan ini ya, Ustadz Wahyudi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tadi disinggung masalah media. Nah, ini kan menarik sekali kan. Kita anak-anak kecil sekarang ini kan tahu ya, tidak hanya melalui media tertentu ya, tapi juga melalui aplikasi-aplikasi Android misalnya. Kalau seperti yang dicontohkan oleh anak saya di rumah itu kan, tadi teman saya itu teleponan sama Blackpink, ya, ya jadi sama apa Jungkook dan sebagainya. Nah, padahal setelah saya amati itu, oh ternyata itu hanya fake ya. Jadi kan ada aplikasi fake gitu ya. Seolah-olah dibuat itu menghadirkan video atau apa wajah aslinya para idol. Nah, kaitannya dengan ini ya, milih-milih media ini seperti apa Ustaz? Kiat-kiatnya agar kita juga tidak salah ya. Misal kita boleh nggak sih kita ngefollow misalnya kita seneng Blackpink ya misalnya. Boleh nggak kita nge-follow Instagram atau subscribe di YouTube-nya gitu ya. Atau kita suka artis-artis yang lain misalnya. Nah, ini kita boleh tidak itu? Atau nanti seperti apa kiat-kiat memilih media? Tadi sempat disinggung kaitannya dengan media yang juga turut berpengaruh terkait Iya, dengan pengidolan seseorang ini. iya. Baik, begini ya. Jadi kita itu akan bersikap sebagaimana begini. Eh, kalau di dalam teko itu ada kopi, maka keluarnya kopi. Kalau di dalam teko itu adanya teh, maka keluarnya teh. Artinya tidak akan keluar sesuatu ya, yang berbeda menyelisih dari apa yang ada di dalam teko itu. Begitu pula kita dengan manusia. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kemudian kita lakukan. Nah, apa yang kita pikirkan itu sangat bergantung dari informasi-informasi yang masuk. Artinya kalau yang di-follow itu adalah mereka-mereka yang bikin galau, mereka-mereka yang membuka aurat gitu ya. Lambat laun itu akan menganggap minimal gitu. Oh, wajar, oh biasa. Dan oh wajar, oh biasa ini adalah bibit awal untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran yang bisa jadi nanti sampai ke permisif tadi itu, serba membolehkan itu. Dan itu bukan sikap umat Islam. Gitu ya. Maka bagaimana kita memilah-milih gitu ya. Kita coba kembali pada kalau
tujuan hidup itu sudah Ustadz ibadah gitu. Oke, sekarang yang lebih teknis lagi. Apa yang membuat teman-teman semangat dalam hidup? Nah, misalkan saya itu sangat suka dunia kepenulisan. Nah, maka follow para penulis-penulis itu yang punya track record, apakah bukunya banyak atau buku yang memang membuat kita semangat dalam hidup gitu. Atau ikut kelas menulisnya Ustadz Hanif. Nah, ini kalau penulis gitu misalnya. Kalau kemudian content creator ya, content creator, maka follow-lah para content creator yang bukan hanya kreatif dan suka ini ya, suka apa? Ngeprank ya gitu ya. Tapi pilihlah yang kreatif, yang mengedukasi, yang membuat kita tercerahkan, yang membuat kita memiliki sebuah semangat baru dalam hidup gitu ya. Nah, yang kayak begitu. Dan mereka-mereka yang pengemban dakwah. Nah, Masya Allah itu. Banyak sekali sekarang teman-teman content creator itu yang seperti itu, yang kreatif, yang pengemban dakwah, sehingga apa? Kita bisa ini, setelah terinspirasi itu, kemudian kita ingin mengikutinya, ingin mencontohnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian masalah boleh dan tidak boleh begitu ya. Ya kembali pada hal tadi. Ini sangat berpengaruh pada kita berpikir dan bersikap dalam kehidupan ini. Kalau teman-teman yang di-follow itu bukan seseorang yang memiliki semangat yang tinggi, apalagi anak muda. Oh, anak muda kalau hilang semangatnya sudah lah. Lupakan bahwa kamu seorang muda gitu. Dan memang itu ciri dari anak muda, memiliki semangat, memiliki giroh yang begitu tinggi untuk paling tidak menggapai cita-citanya. Nah, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi, misalkan jadi dosen, dosen harus kayak apa? Dia berprestasi di nilai akademisnya, dia suka meneliti. Ya. Sedari awal, sedari SMP, SMA, ikut kegiatan-kegiatan karya ilmiah itu. Dan apakah kemudian akan kekurangan bahan? Tidak, itu di Instagram, di YouTube, begitu banyak itu tutorial atau mereka-mereka yang fokus di situ. Follow yang seperti itu. Ustaz, saya suka seni. Nah, seni itu bagaimana pandangannya dalam Islam? Jadi, seluruh konsepsinya harus dikembalikan. Bagaimana saya Islam memandangnya? Sehingga nanti saya bisa berkreasi, saya bisa menggapai cita-cita itu tetap dengan prinsip bahwa saya adalah abid. Ya. Saya adalah hambanya Allah yang berkewajiban dan tugas utamanya untuk beribadah. Nah, kira-kira begitu. Ya, luar biasa ini. Nah, oke. Kita masih membuka kolom pertanyaan. Silakan kawan-kawan ya untuk tulis ya di kolom chat baik YouTube ya, ternyata ini kita live YouTube dari Muslim on Air. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe ya dan juga share. Nah, karena insya Allah kajian kita ini nanti akan direkam ya di YouTube. Jadi abadi ya. Ini menjadi tadi kreasi kita, barangkali jadi menjadi idol ya. Idol kayak baru ya. Nah, tapi dalam kebaikan tentunya ya teman-teman. Nah, oke, ini ada pertanyaan juga dari Mas Hadid ya. Nah, bagaimana kita menanggapi teman yang salah dalam memilih idola? Nah, ini tadi mirip-mirip ya. Tadi kalau pertanyaan tadi kan yang sudah terpengaruh. Nah, ini teman yang salah milih idola. Ini, monggo. itu. Ya, jadi salah dan benar itu tergantung pada persepsi dia. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa dia salah itu ketika standar kita apa. Taruhlah di sini standarnya Islam. Nah, dia standarnya bukan Islam. Standarnya adalah keumuman gitu. Misalkan, orang pada umumnya itu mengidolakan seseorang itu kok, ya enggak apa-apa. Nah, artinya yang perlu dirubah adalah standar itu dulu. Bagaimana cara dia memandang sehingga salah dan benar itu dikembalikan kepada Islam dulu. Nah, begitu. Sehingga nanti dia akan berpikir, dia akan bersikap, dia akan memilih idola sesuai dengan idola
seorang muslim yang seharusnya, yakni Rasulullah, kemudian para sahabat yang Masya Allah luar biasa itu. Begitu. Cara menasehatinya bagaimana, Ustaz? Atau cara mengingatkannya bagaimana, Ustaz? Kalau anak-anak muda, sekali lagi, milenial itu tidak bisa kemudian langsung dilarang, ya, dibatas-batasi, begitu ya, tapi diajak dialog, diajak berpikir, begitu ya. Boleh dengan cara-cara yang asik lah gitu. Apakah goes bareng gitu ya, baru baru ngobrol yang asik dulu lah. Diskusi tidak harus ini ya, tidak harus kemudian langsung dibuka, menurutmu kayak gini apa gitu. Makan bareng dan lain sebagainya. Ustaz, ini kondisinya Covid ya, taati protokol ya, taati protokol. Baru setelah rasa percaya dia kepada kita itu meningkat dari sebelumnya, misalkan ya, itulah saat yang tepat untuk mengingatkannya. Gitu. Nah, bisa jadi dalam pertemanan, dalam persahabatan itu kan ada masa-masa di mana dia susah, kemudian dia curhat. Nah, itu adalah kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengambil kepercayaannya kepada kita. Kalau dia sudah curhat, berarti dia sudah percaya kepada kita. Karena apa? Masalahnya kan tidak disampaikan pada sembarang orang. Kasih solusi, kemudian terus ajak dialog, ajak diskusi. Nah, tadi misalkan gara-gara idolanya itu begini, dia begitu, nah, kita bisa arahkan ketika dia sudah percaya itu. Pelan-pelan, tapi pasti kita geser standar dia yang menganggap salah dan benar menurut keumuman, menjadi standar salah dan benar menurut Islam. Nah, gitu. Iya, baik. Teman-teman sekalian, sebetulnya di Yuk Ngaji itu kan kita punya program yang banyak ya. Jadi, kalau yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman ya, sebelum adanya ini ya, pandemi, itu kita mengadakan yang namanya Yuk Ngaji Exclusive Session. Ya. Jadi sempat itu ada 4 kali pertemuan ya. Nah, setelah pertemuan itu berakhir, baru minggu depan itu ada PSBB. Jadi, Allah ini memberikan kesempatan kita ya untuk bisa bertatap muka pada waktu itu. Jadi di Yuk Ngaji Exclusive Session itu semisal ini ya, kalau kita bahasanya itu kayak training ya. Jadi tidak hanya kajian yang monoton, tapi di situ kita bisa berbagi, ada materi kaitannya dengan akidah, ya, ada materi kaitannya dengan ideologi, ya, kemudian juga bagaimana why should Islam, ya, kenapa kita memilih Islam dan sebagainya. Yang luar biasanya pada waktu itu, ya, Yuk Ngaji Lamongan kita juga mengadakan sebagai bagian dari Yuk Ngaji secara nasional. Alhamdulillah yang hadir ada juga yang mu'alaf ya, meskipun sudah beberapa tahun lamanya. Jadi pernah misalnya dari agama yang dahulu ya, Kristen dan sebagainya. Bahkan ada satu kesempatan waktu itu hadir seorang ibu-ibu memang. Jadi ternyata beliau itu ya dosen juga, seorang guru. Jadi yang hadir juga itu murid-muridnya dahulu. Kaget juga ya. Muridnya nggak mengenali sebab ibu ini pakai cadar kan gitu. Nah, jadi ketika kamu kan ini ya namanya A B C, saya balik kelasnya dulu. Wah, ternyata nggak ada yang mengira kalau beliau itu mu'alaf begitu ya. Ya, namanya itu Bu Yulis ya, kan, seingat saya. Bu Yulis ya sudah sepuh ya, jadi beliau ini masuk Islam, tapi suaminya masih menjadi ya seorang pastor ya, seorang pendeta. Nah, anaknya juga ada yang mu'alaf juga, ada yang masuk Islam, ada yang waktu itu menikah juga yang putri, kemudian ingin ikut seperti mamanya ya Bu Yulis tadi, hanya masuk Islam juga, nikah dapat suami orang Islam. Jadi di Yuk Ngaji Exclusive itu banyak ya inspirasi-inspirasi baru, materi-materi yang menarik kan gitu secara audiovisual dan sebagainya. Kita juga setelah acara juga dapat bingkisan ya,
makan-makan bisa dibawa pulang ya. Jadi kalau orang Lamongan mengatakan berkatan ya. Ya mungkin orang Jombang atau ya pokoknya orang Jawa barangkali kan ketika kita diundang acara ya nggak hanya pengajian ya apa-apa itu mesti dapat buat tangan oleh-oleh. Nah selain di Yuk Ngaji Session dalam sesi apa kita juga ada Sky ya. Jadi Sky itu Yuk Ngaji secara online yang sudah digagas oleh teman-teman Yuk Ngaji Pusat. Nanti teman-teman bisa download ya Sky. Jadi nanti itu modelnya ada kuesioner. Jadi ada absensi juga, ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau nggak jawab pertanyaan berarti nggak bisa lanjut ke sesi berikutnya. Jadi itu sudah digagas oleh tim Yuk Ngaji. Dan memang program Yuk Ngaji juga ada kajian pekanan seperti ini ya. Kita insya Allah tiap Kamis ya, dia menghadirkan pembicara-pembicara yang ya tidak terlalu tua, ya kan? Ya, yes, tadi generasi-generasi yang memahami ya karakter anak-anak muda. Tadi Bapak Judi juga sudah menyampaikan bagaimana untuk bisa masuk ke dunia anak-anak zaman now itu ya. Tidak harus ngegas dulu ya. Starternya pemanasan dulu itu ya, dipanasi dulu ya. Iya, digas dia lari. Nah, apalagi remnya blok wah. Ya. Itu ya lost doll betul itu. Nah itu agenda Yuk Ngaji ada Sky. Ini untuk menjembatani karena ada teman-teman dari Hong Kong, kemudian ada yang dari Papua, dan dari beberapa daerah itu kan terbatas akses ya. Ingin sekali ikut program-program Yuk Ngaji yang luar biasa gitu kan. Jadi kadang kalau kita live di Yuk Ngaji ID, YouTube itu kan kadang langsung 10.000 viewers ya, sekali acara itu ya. Dan teman-teman juga bisa melihat agenda kita ya, kita ngobrol santai, sharing, ada Ustaz Felix, ya, ada Ustadz Husain Asaidi, ya, Asaidi, yang beliau sebagai pembina Yuk Ngaji Pusat, ada Mas Wimar, ada Mas Rizko, yang juga trainer Yuk Ngaji Pusat, ya, ada Ustadz Cahyo, ya, yang lucu, ya, dan juga pandai bercerita, nah, dan sebagainya itu ada Sky nanti ya. Jadi tunggu saja teman-teman. Nah, ada juga sebenarnya K dulu itu ya. Jadi kelas eksekutif Yuk Ngaji ya. Jadi itu ada kelas dan sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, karena kita ini kan sewa gedung ya, kadang-kadang ya memang ada investasinya gitu ya. Jadi jangan berpikir seringnya kan ngaji aja kok bayar kan gitu ya. Ya. Ini investasi surga ya. Orang untuk investasi neraka saja juga bayar kan gitu loh. Bahkan kadang-kadang lebih mahal. Ada yang harganya 80 juta ya, yang sempat viral di awal-awal tahun 2019 kan gitu ya. Ada yang rela dia itu harus keluar uang setiap hari untuk narkoba barangkali, minuman keras, itu mereka rela. Nah, gitu. Dan ya kenapa kita memang ada investasi, karena kan kita juga sewa tempat gitu ya, untuk konsumsi juga teman-teman. Jadi bukan untuk lahan bisnis ya atau membisniskan sesuatu acara, tidak ya. Nah ini untuk mengurai, barangkali teman-teman masih ada banyak pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan bagus nih di kolom chat Zoom ini. Nah, yeah. Oh ternyata ini sudah saya baca tadi ya. Nah, oh ya ini ya. Kalau menasihati ke teman yang tidak akrab. Nah tadi ini pertanyaan anak-anak milenial hot ya, bukan hot ya. Daya berpikir yang mendalam. Jadi iya, luar biasa ini. Order thinking skill ini betul-betulan. Nah ini kalau yang nggak akrab gitu ya, kan nggak pernah ketemu tuh. Nah, nah ini pengalaman dari apa Mbak atau Mas ya, ini Vera Faranas Nasela ini kan saya pernah menasihati melalui postingan sosmed, tetapi mereka pada tersinggung. Padahal nasabahnya itu tidak menyindir. Nah ini yang tidak kita kenal ya. Ya memang apa ya, repot juga ya kalau di sosmed itu ya. Iya. Nggak kenal juga ya. Di situ ada haters, ada likers ya. Nah bahkan kemarin juga ada yang ya post ya statusnya lucu juga ya. Saya pecinta K-pop, tapi saya juga rajin sholat. Jadi iya betul ya. Kenapa orang kok menuduh saya kafir gitu ya?
K-pop, padahal saya itu rajin sholat nggak pernah bolong, rajin ngaji dan sebagainya. Nah ini barangkali juga nanti bisa dibetulkan, Zat. Bagaimana sih cara berpikir kita itu yang benar gitu loh. Nah, Yeah. selain tadi menasehati teman yang tidak akrab. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi begini, menarik sekali kalau kemudian saya ini pecinta K-pop, tapi saya juga sholat, saya itu juga ngaji loh, saya itu juga setiap habis maghrib itu saya baca Al-Quran. Nah ini harus kita kembalikan kepada standar berpikir dan bersikap sebagai seorang muslim. Memang tidak langsung kemudian harusnya kamu begini, apalagi kemudian langsung mencap dia kafir begitu ya. Ya sudah, malah dia jadi antipati, malahan dia malah menganggap bahwa oh kalau orang itu berpemahaman muslim itu begitu ya, menganggap orang lain itu kafir gitu ya, kalau berbeda paham dengan dia itu kafir gitu, menganggap seseorang yang berbeda paham dengan dia itu semuanya ahlu maksiat gitu. Nah, ini maka dari itu begini teman-teman sekalian ya, kita perlu memahami bahwa dakwah itu wujud cinta dan dakwah itu ada seninya. Nah, ini dalam tanda kutip ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu ya, bil hikmah, dengan hikmah. Kemudian ini urutan teman-teman. Wal mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Baru kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian debatlah mereka dengan cara yang ahsan. Debat aja juga ada caranya yang baik, yang ahsan. Ya, salah satunya tidak menyerang pribadi. Ya. Maksudnya apakah itu fisiknya, apakah itu kamu itu salahnya di sini ya, untuk mematikan karakternya baru dinasihati. Oh, dia pasti langsung menolak itu ya. Ini juga kalau saya ini mempelajari terkait dengan ilmu komunikasinya, nah begitu kan ya. Ini Masya Allah, ilmunya Allah itu luar biasa. Begitu ya. Saya masuk pada pertanyaan Mbak Vera ini. Kalau tidak akrab bagaimana? Nah, kalau tidak akrab, maka yang lebih baik adalah memang say hello lah. Gitu. Kalau kemudian harus menasehati, dan itu dia merasa tersindir, tugas kita adalah melakukan dakwah, melakukan nasihat, gitu ya. Tawasobil haq, tawasobil sob, gitu ya. Menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, begitu ya. Kalau dia tersindir itu bisa jadi malah dari tersindirnya itu malah dia tergerak gitu. Kayak almarhum misalkan ya, Ustadz Hari Mukti itu bermula dari ketersinggungan akan ucapan seorang anak muda bernama Ustadz Samsul Arifin. Waktu itu ya beliau manggilnya ya Samsul Arifin itu ya. Yang mengatakan bahwa seamal Anda itu mau bikin masjid, mau bikin jembatan atau apa, itu semuanya percuma. Nah, gitu. Kalimat itu membuat seorang almarhum Ustadz Hari Mukti pada saat itu tersinggung gitu. Tapi tersinggungnya terus dicari. Gitu. Dicari siapa anak muda ini yang ngomong kayak begini. Kenapa kok dianggap ini semuanya percuma? Sampai itulah kemudian titik beliau mulai banyak tersadar hingga kemudian hijrah dan seterusnya yang sampai beliau wafat itu dalam kondisi luar biasa begitu ya, menjadi pengemban dakwah yang Masya Allah luar biasa. Nah, yang ingin saya maksudkan adalah bahwa kita melakukan upaya yang terbaik dengan ilmu komunikasi yang kita pahami saat ini. Ya. Apa yang terbaik yang menurut kita bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Apakah dengan cara memotivasi, bahasanya begitu ya, bahasa inspiratif, silahkan gitu ya. Cuman jika dengan segala upaya yang kita lakukan, kemudian dia merasa tersinggung, sudah, itu bukan wilayah yang harus betul-betul kita pikirkan begitu. Karena sikap itu bergantung pada diri kita dan itu menjadi pilihan hidup kita. Misalkan ya, teman-teman kemudian ada seseorang yang tiba-tiba mengatai itu apa ya? Mengolok teman-teman gitu. Saya masih ingat dulu, misalkan saya waktu mahasiswa baru waktu itu, masih jadi adik tingkatnya Ustadz Hanif ini. Saya jadi mahasiswa baru, kemudian saya berjalan ke masjid waktu itu,
di samping saya itu ada teman satu kelas gitu. Tiba-tiba dia itu mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Dalam bahasa Jawa itu misuh gitu. Tiba-tiba saya dipisui gitu. Nah, sikap saya ketika itu ya mahasiswa baru, teman juga baru kan. Dia satu kelas dan saya ingat saya waktu itu saya kuliah belum sepekan. Kita mau sholat duhur, terus saya tiba-tiba kemudian pisui, ya, dipisui gitu. Nah ini kan tergantung saya kemudian, pilihan sikap saya. Apakah saya kemudian marah atau saya balas misui, itu tergantung sikap saya. Kan? Saya hanya katakan, yang sampean katakan itu salah. Gitu ya. Sampean seharusnya minta maaf. Wow, dia langsung ngegas motornya. Saya masih ingat besoknya kemudian, pagi-pagi, dia dia manggil saya waktu itu Pak Ustadz. Pak Ustadz aku njaluk sepuro yo. Pak Ustadz saya minta maaf ya. Loh, lah lapo gitu saya. Kenapa kok begitu gitu? Sepulang dari uh, misui saya gitu ya. Dia itu tidak tahu ada masalah apa di jalan itu. Dia kemudian dipukul sama tentara gitu sampai sininya luka. Tidak tahu itu azab atau apa. Tapi itu kemudian membuat dia tersadar dan besoknya minta maaf, dan setelah itu membuka pintu dakwah bagi saya. Saya bisa berkomunikasi dengan dia, bisa menasehati dia. Gitu. Ini kan maksud saya agak mirip dari sisi apa? Belum akrab. Kuliah belum sepekan kok waktu itu. Saya juga baru tahu namanya, gitu. Fulan itu. Tiba-tiba dia begitu. Gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajarannya. Artinya, sikap saya waktu itu mengingatkan dia, mendoakan dia, itu penting gitu. Sehingga terbuka jalan bagi kita. Hidayah urusan Allah, iya. Kita menjadi perantaranya, Masya Allah. Itu akan menjadi jalan kita, pemberat amal baik kita menuju ke surga. Nah, itu Masya Allah luar biasa kan. Jadi kita bukan kemudian menyampaikan hidayah begitu, tidak. Tapi menjadi perantara. Nah, betapa beruntungnya ketika kita bisa menjadi perantara itu, perantara hidayah itu, sadarnya seseorang itu. Jadi kalau kemudian kita sudah berupaya dengan maksimal, dengan segala daya upaya kita, dan kita tidak bermaksud menyindir, atau terkadang memang kita perlu menyindir gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu itu waktu kapan itu Ustadz Felix di TV One itu dengan si abu-abu itu. Ya, beliau katakan dengan kalimat-kalimat yang sangat tegas gitu. Nah, itu kan bukan cara yang kemudian menginspirasi begitu ya, tapi langsung gitu, mengingatkannya langsung gitu. Anda ini misalkan bicara tentang apa itu waktu itu yang ke top cover dan lain sebagainya. Kalau mengingatkan dengan cara yang tegas seperti itu, di waktu yang tepat, ya memang itu seharusnya. Begitu ya. Jadi begitu. Iya. Wah, ini ya. Kita coba mengurai siapa ya. Nah, ini memang masa-masa ini kan sepertinya kita krisis contoh ya. Jadi kita mencontoh para pemimpin kita, ya. Kadang-kadang mereka juga curang, misalnya korupsi, ya kan. Kita mau mencontoh para artis atau public figure, juga kadang mereka menampilkan sesuatu yang ya di luar batas-batas Islam. Nah, yang memang kadang-kadang itu juga disukai ya. Misalnya kata ANJ ya, atau apa itu kan, bahkan kalau kita lihat di YouTube sendiri ya, misalnya para pecinta games ya, itu kan luar biasa ya, kosakata yang keluar itu kan wah, kadang-kadang cacian makanya, tapi anak-anak muda itu suka. Nah, ini memang penting bagi kita untuk mempunyai ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi, filter khusus. Nah, ini yang memang ini nggak bisa dibeli ya, filter ini, tapi perlu kita mengkaji ya. Nah, Betul. media Yuk Ngaji ini bisa menjadi salah satu cara bagi teman-teman sekalian untuk join di dalam kebaikan ini. Kita share indahnya Islam, ya, kita share kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan kebahagiaan Islam itu kan akan cerita ya. Saudara, tadi kita
cerita ya. Kalau di Lamongan ini kan ada nasi boran. Barangkali teman-teman di yang lain masih asing, apa nasi boran itu? Wah, ya bagi orang Lamongan akan, wah nasi boran itu enak ya. Adanya di Plaza Lamongan atau di alun-alun ya. Kayak Bali tapi nggak manis. Udahlah enak ya. Ada ikan sili macam-macam. Wah, karena rasa bahagia. Apalagi ingin mempromosikan makanan tradisional, makanan khas Lamongan. Wah, misalnya gini, dari mana Mas? Lamongan ya? Oh, soto Lamongan ya? Wah, iya, di Banjarmasin ada, di Malang ada, di Karanganyar ada, di Jakarta juga ada. Meski di Jombang juga ada soto dog ya. Begitu Iya. botol kecap itu di dog gitu. Iya. Nah, ini, tapi Itu jadi khas sih. nah ini menjadi luar biasa. Nah, ini Ustaz Wahyudi sebagai pesan-pesan bagi kita semuanya, khususnya bagi kita orang tua khususnya, ya, dan juga bagi teman-teman untuk tadi ya, kita mengarahkan idola kita seharusnya siapa. Nah, begitu. Ini monggo ini sebagai pesan-pesan terakhir kepada kita semuanya sebelum kita Baik, terima kasih Ustaz, atas kesempatan yang diberikan. Jadi teman-teman sekalian, ini terkait dengan masa pandemi ini ya, di mana bagi hampir seluruh siswa dan mahasiswa ya, itu belajar dengan model home learning, pembelajaran dari rumah, dan memakai gadget atau laptop dengan koneksi internet. Artinya, batas-batas mana yang dipelajari, ya, mana yang dilihat, gitu ya, itu sangat ini ya, sangat tipis untuk apakah ini benar atau tidak begitu. Karena apa? Bebas berselancar di dunia maya. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah senantiasa mendampingi anak-anak kita. Yang mungkin di generasi alfa tadi, bagi teman-teman milenial yang sudah mempunyai putra-putri, itu penting untuk mendampingi putra-putrinya di dalam masa yang seperti ini, gitu ya. Dia bisa jadi sangat canggih, sangat pintar dalam mengoperasikan gadget. Itu membuat takjub kakek neneknya barangkali, mbah-mbahnya. Aku tidak sepintar cucuku. Tapi di sisi lain, ketika dia betul-betul pintar, dia itu bisa melihat apapun yang ingin dia lihat. Bahkan terpapar apa yang seharusnya tidak dilihat. Tapi setelah itu dia penasaran, dia kemudian kecanduan dan seterusnya. Nah, ini menjadi bahaya. Ya, ini menjadi bahaya. Maka perlu pendampingan yang baik dan mengarahkannya seharusnya apa-apa yang boleh dilihat, apa-apa yang boleh dicontoh, dan diarahkan untuk mencintai dan mengidolakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai memang suri tauladan kita. Gitu. Beliau dilahirkan untuk menjadi teladan bagi kita. Karena untuk mengejawantahkan seluruh dalil-dalil yang ada, bagaimana kemudian kita menjadi hambanya Allah, Allah siapkan gitu sosok manusia yang artinya apa-apa yang beliau lakukan juga bisa kita upayakan untuk kita lakukan sebagai manusia. Jadi agama Islam itu bukan agama yang kemudian tidak bisa dilihat, tidak bisa dicontoh begitu. Karena wah suci begitu. Ada sosok manusia dan memang beliau diciptakan maksum terbebas dari kesalahan untuk kita contoh. Seperti itu, ya. Dan kecintaan beliau kepada kita, Masya Allah, luar biasa. Saking cintanya itu, ketika beliau sakaratul maut itu, yang disebut pertama kali itu adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yang dikhawatirkan itu kita, gitu. Kita, umatnya, gitu. Nah, sehingga mari kita mengarahkan, kalau putra-putri mengarahkan untuk cinta kepada Rasul, begitu ya. Kalau memang hari ini harus bersama dengan gadget, kita bisa pilihkan. Nah, bagaimana kita bisa pilihkan? Ya didampingi. Tidak ada cara lain melepaskan handphone itu bersama dengan mereka, anak-anak itu. Terus kemudian mereka sekolah sudah terserah dia, gitu. Ya ini jadi soal yang baru.
begitu ya. Sehingga pemahaman sebagai orang tua bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak, juga bagi mereka para pemuda akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa masa mudamu nanti, itu perlu kita sadari. Sehingga kita senantiasa on the right track, kita pada jalan yang benar. Kalau sadar itu kan, ya begitu kan, kita tahu, oh ini jalannya gitu. Tapi kalau kemudian tidak sadar, disinilah perlunya komunitas bagi anak-anak muda itu yang mengingatkan ya bahwa jalan yang benar itu begini. Kadang kita sedang loyo, nggak semangat. Nah, iman yang yazid wa yankus itu kalau sedang turun itu kan kayak hidup itu nggak ada artinya. Misalkan begitu ya. Apalagi mereka-mereka yang masih terjerembab oleh VMG ya, virus merah jambu, baru diputuskan pacarnya. Seolah hidup itu sudah dunia runtuh, hidup sudah mau diakhiri dan lain sebagainya itu. Nah, komunitas itu perlu untuk senantiasa menjaga ketaatan sehingga tidak sampai terjerumus pada kemaksiatan, pada virus-virus yang tidak benar itu, pada aktivitas-aktivitas yang tidak benar itu, dan saling mengingatkan, saling menyemangati, kita bisa sukses bareng, kita bisa raih cita-cita kita bareng, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang taat bareng-bareng ya, ke surga bareng ya, main bareng ke surga bareng gitu ya. Taat bahagia maksiat sengsara gitu katanya. Begitu. Ya, itu luar biasa ya teman-teman sekalian. Nah ini sebetulnya ada tadi pertanyaan yang di injury time yang sudah dijawab ya, secara singkat tadi juga sudah terjawab maksudnya kaitannya dengan meluruskan tapi yang justru menganggap itu nggak benar. Jadi solusinya juga seperti itu sudah dipaparkan oleh Ustadz Wahyudi baik di tengah-tengah acara tadi ataupun juga di pesan-pesan penutup bagi kita. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tetap juga stay tune ya, pantengin terus ya Instagramnya Yuk Ngaji Lamongan. Insya Allah ini kajian pekanan akan hadir menyapa kita di ruang dengar kawan-kawan semuanya, baik melalui Zoom meeting ataupun juga melalui YouTube. Jadi pantengin terus ya. Jangan lupa subscribe biar muncul tanda lonceng ya. Kalau subscribe di YouTube ya. Nah, kalau teman-teman sudah digabung di grup WA-nya Yuk Ngaji ataupun teman-teman di sini ada yang belum, silahkan daftar ke kontak person. Baik ada yang Ikhwan, Mas Kamal, ada juga yang Nisa, ada Mbak Nurus ya. Jadi silakan konfirmasi di situ. Kalau teman-teman sekalian ingin juga membuat satu kajian dan ingin berbagi share kebaikan, share happiness dengan tim Yuk Ngaji Lamongan, kita sangat terbuka sekali ya. Jadi silakan DM saja di akun Instagramnya atau Kak minta bimbingan ini ya, karena nggak dibimbing oleh guru agama misalnya, karena pandemi nggak ke sekolah. Nah ini kesempatan bagi teman-teman atau ingin berkelompok misalnya, ya, teman-teman ngajak yang lain ya, misalnya biasanya anak-anak muda ini kan kaitannya masalahnya kuota ya biasanya. Tapi tenang saja, Mendikbud sudah menyiapkan kuota untuk teman-teman ya. Jadi manfaatkan kuota itu dengan baik ya. Nanti kalau dapat ya, yang dapat ya, berarti itu rezeki ya di kala pandemi. Nah, nanti bisa manfaatkan. Saya teman ada WiFi bersama-sama kita nanti kumpul. Untuk akun IG Yuk Ngaji Lamongan ya, @Yuk Ngaji LMG ya, follow ya. Yuk Ngaji LMG. Nah, untuk akun YouTube memang kita punya Yuk Ngaji Lamongan. Nah, kadang-kadang kita juga kolaborasi dengan Muslim on Air. Nah, nanti tinggal suka-sukanya teman-teman ya, mau Muslim on Air atau Yuk Ngaji Lamongan. Ya. Pokoknya pantengin terus acaranya. Ya, silakan DM, mau tanya-tanya, ya monggo saja. Itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah. Kami juga mohon maaf barangkali ada ketidaknyamanan terkait dengan penampilan ya, tadi misalnya tadi ada yang gambarnya nggak keluar ya, atau ketika presentasi tadi ada yang tertutupi. Nah itu mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi manusia itu nggak lepas dari salah dan dosa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita yang hadir di sini semua dilindungi oleh Allah ya, dijauhkan dari wabah ya,
agar dan juga wabah itu segera berakhir, ya, COVID-19 ini. Ya. Karena ini ngeri-ngeri sedap juga omongan itu ya. Jadi ya meski sudah menuju zona hijau, tapi ya kita nggak tahu lagi ya. Nah, kita berdoa semoga yang meninggal yaitu Muslim pada waktu wabah ini Allah mengampuni dosa-dosanya dan termasuk ya ada ke ahli jannah, ya, khususnya para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan, ya, ya, yang tidak kalah penting para dokter, para perawat, ya, yang telah mendedikasikan diri untuk merawat para penderita COVID-19. Nah, agar pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita semua dan tadi share yang sudah kita dapat dari Ustadz Wahyudi, ya, jangan kapok-kapok ya, nanti kita undang lagi, kita culik ya, ya di Yuk Ngaji Lamongan. Siapa tahu dengan tema yang berbeda, ya. Kalau tadi kita sudah tahu, oh ternyata ini nikah mulia, kayak apa kira-kira? Ya kepo, biar disimpan dulu ya, biar buat penasaran nanti. Baik, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, baik di Zoom maupun di YouTube channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman bisa live mandiri. Mas Hadi bagaimana? Ya, monggo. Oh ya, silakan di end meeting, Mas. Terima kasih ya, Ustadz Wahyu.